Fenomena pendidikan di Kabupaten Lombok Utara kini memasuki babak baru dengan penguatan peran sekolah adat. Kehadiran institusi non-formal ini bukan sekedar pelengkap, melainkan upaya masyarakat adat dalam melawan apa yang disebut sebagai ketidakadilan narasi dalam sistem pendidikan modern. Untuk saat ini telah berdiri 4 sekolah adat yang telah konsisten beroperasi selama lebih dari 5 tahun. Sekolah-sekolah ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk kembali mendalami akar budayanya. Kita di Lombok Utara saat ini memiliki 4 sekolah adat yang ada di Lombok Utara. Sekolah adat ini ya hampir 5 tahun ini, di atas 5 tahun dia sudah menjadi media belajar dari masyarakat adat kita. Esensi dari sekolah adat ini sebetulnya adalah karena masyarakat adat itu melihat ketidakadilan narasi yang ada di tengah masyarakat. Kemudian yang kedua adalah ketidakadilan narasi di pendidikan yang cenderung yang disebut dengan sekolah itu adalah kita belajar dan masuk kelas, kemudian kita gunakan buku-buku yang materi yang ada, yang standar nasional dan sebagainya. Tapi satu hal yang tidak ada di situ adalah kearifan dan muatan lokal, khasanah budaya kita yang mengakar dan memang kita hidup di dalamnya. Narasi itu yang sekarang ini sangat minim sehingga membangkitkanlah semangat kawan-kawan ini untuk membentuk yang disebut dengan sekolah adat. Prinsipnya sekolah adat ini adalah sekolah diibaratkan itu adalah sekolah atap langit, lantai tanah. Para tetua ini menjadi guru dan siapapun juga boleh menjadi guru dan siapapun juga boleh menjadi murid seperti itu. Karena tidak seperti sekolah yang kita bayangkan, maka biasanya bersekolah dalam metode yang sering diterapkan oleh kawan-kawan di sekolah adat itu pada saat ritual-ritual adat. Nah, kemarin saya ikut penyusunan Renstrana di provinsi dan di situ ada satu pernyataan dari Bapeda provinsi yang menyatakan bahwa ada persoalan di pendidikan kita di Lombok Utara ini. Ya, mereka bilang seperti itu, bahwa banyak anak-anak kita yang tidak sekolah karena ikut acara adat. Itu yang mereka sampaikan ke kami waktu itu ketika kita rapat koordinasi RKPD itu. Terus saya klarifikasi sama mereka bahwa dalam adat kita tidak ada namanya kita bersekolah seperti yang kita lihat sekolah seperti umum ini. Dengan ikut ritual-ritual atau acara-acara gauli itulah biasanya anak-anak kita ini belajar tentang adat. Dan mereka itu kalau mereka tidak masuk karena ada acara adat, pada saat itu sesungguhnya mereka sedang belajar tentang adat, tentang adab, tentang lingkungan mereka yang sebetulnya mereka butuhkan saat ini karena mereka hidup di lingkungan itu. Nah, ini yang menjadi ketidakadilan dari narasi dan informasi pembelajaran yang ada di tengah masyarakat. Nah, oleh karenanya kemudian ide munculnya sekolah adat ini ya didorong dengan banyak sekali khasanah budaya kita yang kita miliki, arsitektur, pakaian adat, adab dan sebagainya ini yang tidak secara terkelola diajarkan di tengah masyarakat kita. Makanya ya sekolah adat ini menjadi Prinsip sekolah adat di Lombok Utara sangatlah unik dan membumi. Para pegiatnya mengibarkan sekolah ini sebagai bangunan beratap langit dan berlantai tanah. Sebuah metafora yang menunjukkan bahwa belajar bisa dilakukan di mana saja tanpa sekat dinding kelas. Metode pembelajaran yang diterapkan pun sangat organik. Proses transfer ilmu biasanya menjadi secara langsung saat ritual-ritual adat atau perhelatan budaya tengah berlangsung di tengah masyarakat. Sekolah adat muncul sebagai solusi atas minimnya informasi pembelajaran mengenai jati diri lokal. Di sana, materi mengenai pakaian adat, cara berperilaku atau adab, hingga filosofi bangunan tradisional diajarkan secara praktik. Dari Lombok Utara, tim liputan melaporkan.